Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah adik-adik, kita bisa bertemu kembali. Kita mau belajar dalam pembelajaran membaca kitab Fathul Qorib, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar Maqra' 22. Dalam makro ini, santri diharuskan mengerti terlebih dahulu tentang bab fa'il, subjek kata kerja aktif. Fa'il adalah pelaku pekerjaan yang disebutkan setelah kalimat fi'il mabni maklum atau setelah kalimat isim yang artinya menyerupai kalimat fi'il mabni maklum. Baca bab fa'il jilid 2 bab 1. Kemarin ini bab fa'il sudah kita cuplik sedikit, ya, isim baca rofa. Jadi bab fa'il bisa dilihat kembali pada bab fa'il jilid 2. Kemarin sudah saya jilid 2 bab 1 yang kemarin sudah saya perlihatkan sekilas tentang fa'il itu, ya. Jadi saya tidak mengulang lagi. Silakan adik-adik baca sendiri di kitabnya di Nahwu Abstrak, atau bisa menonton video-video yang berhubungan dengan Nahwu Abstrak. Bismillahirrahmanirrahim. Maqim raditu billahi rabban bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fi bayani ma ing dalem mertelake perkara yahrumu kang haram. Apa istimaluhu amreh gunakake minal awani saking pira-pira wadah. Wa malan perkara ya juju kang wenang wa amalan perkara ya juju kang wenang apa istimaluhu. Wa bada'alan ngawiti sapa Kyai Musannif. Wa badalan ngawiti sapa Kyai Musannif bil awali kelawan perkara kang kawitan. Faqala mongko ngendika sapa Kyai Musannif wala ya juzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalam tanpa darurat li rajulin kedue wong lanang awi mraatin utawa wong wadon apa istimalu syai'in amrih gunakake suwiji-wiji minal awani saking pira-pira minal awani dhahabi saking pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak la fi aklin ora ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora ing dalem minum wala ghairihi lan ora saliyane akal wa syurab. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa istimaluma amrih gunakake perkara dzukira kang den tutur apa ma yahrumu haram apa ittikhadhuhu ngalap ma min ghairi istimalin saking tanpa gunakake fil asahi ing dalam kaul kang luwih sahih. Wa yahrumu lan haram aidan kalih mali apa lina wada al-matliu kang den sepuh bidhabin kelawan emas wa fiddatin utawa perak in khasola lamun hasil minatila saking sepuhan apa syai'un suwiji-wiji biirdihi kelawan nyentokake ina ala nari ing ngatasé geni
Wa yajuzu lan wenang apa istimalu syai'in amrih gunakake suwiji-wiji apa istimalu ainai ghairihi ma amrih gunakake wadah saliyane dhahab wal fiddah ai ghairi dhahabi tegese saliyane emas wal fiddati lan perak minal awani nyatane saking pira-pira wadah anafisati kang edi ka ina iya kutin kaya wadah saking inten wayah rumulan haram apa inau apa al inau wadah al mudhabbabu kang den tambal bidzabati fiddatin kelawan tambalan perak kabirotan alan nggih kabirotin kang gedhe urfan ing dalem kebiasaane di zinatin krana pepaes fa in kanat mangko lamun ana apa dhabbah iku kabirotan gedhe li hajatin krana hajat jaza mongko wenang apa istimal ma'al karohati sertane makruh au saghiratan utawa cilik urfan ing dalem urufe rizinatin krana pepaes kurihat mongko dan makruhake apa dobah auli hajatin utawa krana hajat fala tukrahu mongko ora dan makruhake apa dobah ama dobatu dhahabi anapun utawi sepuan emas iku fatah rumu mongko haram apa dobah mutlakon kelawan mutlak kama kaya keterangan sahih kagu kang milang-milang sahih ing masapa Nawawi Imam Nawawi Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu istimalu minal awani wa ma yajuzu ya. Ini saya muratinya fasal menjelaskan tentang perkara yang haram menggunakannya dari beberapa tempat atau wadah. Wama lan perkara wama yajuzu dan barang yang boleh artinya boleh digunakan. Ya, ada dua poin di sini yaitu barang yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Wabada'a bil awali faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Maka kemudian Kiai Musanem ini mendahulukan memulai dengan perkara yang awal seraya berkata wala yajuzu fi ghairi daruratin dan tidak boleh di selain dalam keadaan terpaksa selain dalam keadaan terpaksa bagi orang laki-laki atau perempuan menggunakan sesuatu atau menggunakan tempat-tempat dari emas, perak. Tidak boleh pula ketika makan, minum atau selainnya. Selain makan minum juga mungkin menggunakan wadah tersebut untuk wudhu, menggunakan wadah tersebut untuk menghilangkan najis. Itu juga nggak boleh. Karena wala ghairihima. Nggak boleh. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhu min ghairi istimalin fil asah. Sebagaimana halnya haram menggunakan wadah-wadah tersebut yang setelah diucapkan di atas, haram pula menyimpannya tanpa menggunakan. Jadi menyimpannya pun juga haram. Kecuali untuk perdagangan, jadi kulaan tempat yang memang disebut dari emas ya tadi gini min garis teman jadi kulaan utawa ya kamain kulaan ya barang-barang yang diharamkan di atas terus disimpan tetapi disimpan itu adalah untuk perdagangan.
Jadi bukan untuk apa-apa, untuk dijual lagi, dijual oleh pada tukang pembuat cincin, dijual pada dan lain sebagainya ya. Nanti lek karom ya, karom digunakan ya karom pula disimpan kan gitu, tanpa digunakan. Menurut kalian lebih sahih. Wa yahrumu aidan al-ina al-matlu bi dhahabin aw fiddatin. Dan juga haram adalah wadah yang disepuh dengan emas atau perak. In khasola minatilai syai'un bi irdi. Kalau memang ketika barang-barang itu disepuh dengan sesuatu dengan cara di biirdi alanar, jadi dibakar. Jadi saya murati dulu ya. In khasola minatilai syai'un biirdi alanari. Kalau memang sepuhan tersebut itu artinya bisa dipisahkan ya, saya ini bisa dipisahkan. In khasola minatilai syai'un biirdi ala nari. Kalau barang tersebut itu kemudian dipanasi, di api, akhirnya kemudian bisa dipisahkan dengan sepuhan tersebut, maka enggak apa-apa menggunakannya. Jadi kan syai'un itu intinya syai' itu adalah dipisahkan. Nah, kecuali kalau memang sepuhan itu pada tempat itu sangat kecil dan tidak bisa dipisahkan lagi, ya nggak masalah. Jadi yang bermasalah itu kalau memang itu bisa disendirikan, dipisahkan dengan menggunakan api, dikirakan seperti itu, maka tidak boleh. Kenapa ya? Karena kan kalau dipisahkan itu kan berarti kan barangnya itu besar. Ya kalau barangnya kecil kan tidak usah dipisahkan kan. Tapi tidak usah dipisahkan. Jadi kalau berarti kan kalau kalau bisa dipisahkan kan itu, maka hukumnya haram. Karena dipisahkan itu berarti ya tambalannya gede, ngono ya. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihi ma ai ghairi dhahabi wal fiddah. Tapi menggunakan selain emas dan perak itu boleh. Dari tempat-tempat yang mau berlian. Itu boleh. Kaina yakutun seperti wadah terbuat dari intan wa yahrumu ail ina al mudzababu bi dzabati fiddatin. Dan juga haram wadah sing ditambal karo dadi wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar menurut standar umum, tapi tujuannya adalah untuk zina, untuk zina itu untuk perhiasan ya. Ini saja ya. Kemudian fa'in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karoha. Kalau memang tambahannya itu besar karena ada hajat maka boleh, tetapi makruh. Au soghiratan urfan, atau mungkin kecil. Tambahnya kecil standar umum untuk perhiasan maka tidak dimakruhkan. Au li hajatin, atau karena memang ada hajat ya fala tukrahu. Amma dzabatu dzahab fatahrumu mutlaqan kama sokhahus Nawawi. Ya, maka haram secara mutlak barang yang disebut dengan menggunakan emas itu haram secara mutlak. Dan ini adalah yang didukung oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim adik-adik. Kalau memang murati ini agak sulit, yang penting gini. Menggunakan perhiasan emas dan perak,
menggunakan perhiasan emas dan perak, wadah-wadah emas dan perak, di selain darurat itu tidak boleh. Jadi tidak boleh di selain darurat bagi orang laki-laki dan perempuan menggunakan sesuatu, yaitu menggunakan tempat-tempat yang terdiri dari emas dan perak. Jadi di selain darurat ya. Lafi aklin, baik itu ketika makan, walafi surbin ketika minum, dan selainnya. Tadi selainnya ini mungkin tempatnya dibuat untuk wudhu kan ya, selainnya makan dan minum kan, seperti wudhu dengan menggunakan emas dan perak itu kan juga haram. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi sa'ilatin. Seperti halnya haram menggunakan perkara-perkara yang telah disebutkan di atas itu, haram pula menyimpannya tanpa menggunakan. Jadi lek gunakno haram, nyimpen ya haram ya. Kenapa haram? Karena nanti akan termotivasi untuk menggunakan adat tersebut gitu loh, maksudnya begitu. Wa yahrumu aidan ilina al-matliu bi dhahabin aw fiddatin. Haram juga itu adalah emas yang disebut dengan menggunakan atau tempat yang disebut dengan menggunakan emas. Itu juga haram. Atau perak. Kalau in khasola minatila syai'un bi irdihi. Jadi diberi catatan kalau memang wadah tersebut itu bisa dipisahkan dengan api, kecuali ya dipisahkan dengan api. Artinya kalau dipisahkan dengan api itu berarti tambalannya kan luwih gede. Nek tambalannya cilik-cilik jelimet ya kangelan. Kayak juzu istimalu inai ghairi hima ai ghairi dhahabi wal fiddati, dan boleh menggunakan tempat atau wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, yaitu namanya ya inai seperti tempat yang terbuat dari inten. Wa yahrumal ina wal mudabbabu bi dhabbati faidatin. Haram juga menggunakan wadah yang memang ditambal dengan tambalan perak. Ini perinci lagi, kalau itu besar tambalannya banyak secara umum ya, itu haram. Itu ayak rumu tadi haram menemukan wadah yang sing ditambal karo perak sing gede, sing akeh secara umum. Untuk perhiasan fa'in kana kabirotan. Nah, kalau memang itu yang ditambal itu adalah besar ya, karena ada hajat maka boleh, tapi makruh. Jadi hati-hati karena hajat, karena zina kan cuma dua. Au sagirotan atau kecil secara umum untuk perhiasan maka juga diharamkan, dimakruhkan. Atau untuk hajat bagi anak laki-laki maka diperbolehkan. Dah, amadhabatu dhahab fatahrumu takon, kecuali kalau memang sepuannya itu berupa sepuan emas maka secara mutlak menjadi haram. Ya, secara mutlak menjadi haram. Mungkin ini adik-adik aku ngantuk ya, ngantuk. Nanti ya maaf kalau ada nanti keterangan kok belayat nanti akan saya ralat di video berikutnya. Mudah-mudahan nggak ada. Kapan hari kita akan ketemu lagi di makro 23. Mudah-mudahan manfaatnya adik-adik. Kita usahakan saja. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.